Baik, 12.3, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan tanda salib bersama. Kita siapkan hati dan batin kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat, berkat, dan penyelenggaraanmu yang masih Engkau berikan kepada kami semua hingga saat ini Tuhan. Kesehatan, anugerah yang terus Engkau limpahkan kepada kami dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah kami semua Tuhan, putuslah Roh Kudus-Mu dan terangilah akal pikiran kami. Semoga kami boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami di sepanjang hari ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya ini yang menjadi doa, syukur, dan permohonan kami lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, yang pertama, Sir mau menegaskan lagi, kalau dengan Sir nggak apa-apa ya kalau misalnya yang cewek-cewek rambutnya panjang apa semua itu masih ada ikat rambut lagi. Tolong kalau misalnya dengan yang lain, tolong diaturnya laki-laki juga, tolong atur rapi itu rambut. Nando, jangan sisir begitu, karena sama dengan artis Korea itu. Apa lagi ya? Pokoknya yang rapi lah, seragam apa semuanya. Kemudian sekali lagi, kalau misalnya jaringannya apa nanti dikasih tahu. Tolong di-record setiap mata pelajaran apapun itu di-record nanti. Atau enggak, petugas mapel tolong minta tolong ke guru mapelnya supaya dia record. Kan nanti tersimpan di dokumen itu nanti dikirim. Supaya kalau ada teman-teman yang tak keluar kan bisa dengar penjelasannya lewat itu. Lewat record itu. Kemudian yang belum bawa rapor minggu ini tolong dilengkapi rapornya. Afi, Queen, IQ, Nado sudah Lali. Baik, Sir sudah kasih peta konsep di situ. Peta konsep materi ya, sifat koligatif larutan. Nanti bisa dibuka dulu dia punya. Ini nggak bisa kan? Peta konsepnya di situ dia menjelaskan tentang bab pertama ya. Peta konsep di situ dia menjelaskan tentang bab pertama, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Jadi di materi itu kalian akan bagaimana kalian akan menghitung konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan di sini ada 3, yaitu kemolaran, baru kemolalan, dan fraksi mol. Kemudian setelah itu kalian akan menjelaskan pengertian dari sifat koligatif larutan. Kalian akan menjelaskan pengertian dari sifat koligatif larutan, baik itu larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Nah, kemudian tujuan yang terakhir adalah kalian akan menjelaskan hubungan antara sifat koligatif larutan dengan konsentrasi larutan. Jadi pertama kalian akan menghitung Kalian akan menghitung konsentrasi larutan. Kemudian kalian akan menjelaskan pengertian dari setiap sifat koligatif larutan. Kemudian dari keduanya itu yang tujuan terakhirnya adalah kalian akan menjelaskan bagaimana hubungan antara konsentrasi dan sifat koligatif larutan. Nah, setelah itu di kelas 10 di kelas 10 dan kelas 11 itu kalian sudah belajar tentang larutan Walaupun ada yang sudah lupa tapi nanti akan dijelaskan lagi sedikit. Jadi larutan itu merupakan suatu campuran Jadi dengar saja dulu, enggak usah tulis. Ini cuma penjelasan peta konsepnya. Jadi larutan itu merupakan campuran, satu komponen campuran antara zat terlarut
Ini antara zat terlarut dan pelarut. Itu adalah larutan. Nah, di mana di dalam larutan itu berarti sudah ada dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Harus ada yang melarutkan dan harus ada yang dilarutkan. Seperti itu. Nah, mana yang paling banyak di dalam larutan dari dua komponen itu? Yang paling banyak adalah zat terlarut. Nah, yang paling banyak adalah zat terlarut, supaya dia bisa larut dalam pelarut. Misalnya gula pasir dalam air. Itu contoh paling sederhana ya. Gula pasir dalam air itu, gula pasir merupakan zat terlarut dan pelarut itu adalah air. Jadi air itu merupakan pelarut universal, pelarut umum. Nah, berdasarkan peta konsep itu, larutan itu terbentuk dari larutan terbentuk dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut dan pelarut. Kalau ada yang buka peta konsepnya mungkin bisa. Nah, di mana sifat larutan itu, larutan terbentuk dari zat terlarut dan pelarut. Kemudian larutan bersifat volatil. Nanti peta konsepnya yang di sebelah kanan itu, larutan akan bersifat volatil dan larutan akan bersifat non-volatil. Volatil dan non-volatil. Apa itu volatil? Volatil itu sifat larutan yang mudah menguap. Kemudian non-volatil berarti kebalikannya. Non-volatil adalah sifat larutan yang tidak mudah menguap. Jadi sifat larutan. Sifat larutan sebenarnya ada banyak, tetapi yang berhubungan dengan sifat koligatif adalah volatil dan non-volatil. Volatil yang mudah menguap, non-volatil yang tidak mudah menguap. Nah, nanti sifat larutan yang non-volatil yang tidak menguap itu akan mengikuti hukum yang namanya hukum Raoult. Hukum Raoult itu nanti kita akan belajar di bagian terakhir sifat koligatif. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai larutan terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Nah, yang berhubungan atau yang menentukan konsentrasi larutan adalah hanya zat terlarut. Yang menentukan konsentrasi larutan hanyalah zat terlarut. Jadi, jumlah zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut untuk menjadi satu larutan itu sangat menentukan besarnya konsentrasi larutan tersebut. Menentukan besarnya konsentrasi larutan tersebut. Nah, konsentrasi itu ada 3. Kalau kalian lihat di peta konsep, konsentrasi itu dinyatakan dengan molalitas atau kemolalan, baru molaritas atau kemolaran, dan fraksi mol. Nah, di sini yang baru adalah molalitas dan fraksi mol. Ya. Kalau molaritas itu kalian sudah dapat di kelas 11, nanti diulang lagi sedikit. Kalau yang baru itu adalah molalitas dan fraksi mol. Nah, kemudian sifat koligatif larutan itu ditentukan oleh konsentrasi tadi. Ditentukan oleh konsentrasi yang terdiri atas penurunan tekanan uap. Ada 4 penurunan tekanan uap. Kemudian kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku, serta tekanan osmosis. Jadi ada 4. Sifat koligatif larutan ditentukan oleh konsentrasi, dan dibagi atas 4, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Ada 10 orang. Yang tidak hadir berarti 10 orang. Kecuali Mika atau berarti 10, 29. Ya, berarti yang belum ada Justin ini kayaknya. Maruli Justin belum datang? Hah? Belum datang. Belum ada. Oh iya. Dia ada bilang tadi malam kok, Sir. Kalau kata DP pada rumah nak jadi itu Zoom, dia mau datang kemarin. Oh, Mar DP HP sudah jadi? Nggak tahu lagi, Sir. Oh. Joshua, Mantiri, Ferenpil. Ini Sir nggak lihat kamera ini, nggak lihat kalian punya gambar. Tolong kasih aktif dulu.
Baik, kita lanjut ya. Itu penjelasan peta konsepnya. Sekarang kita masuk ke materi tentang sifat koligatifnya. Nah, ini. Semoga bisa lihat. Ini bab 1 sifat-sifat koligatif yang tadi sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, kalian akan menghitungin kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Yang baru di sini adalah kemolalan dan fraksi. Kemudian setelah itu kalian akan menjelaskan pengertian dari penurunan tekanan uap yang merupakan sifat koligatif. Jadi ada 4, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Seperti itu. Kemudian sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi nanti larutan itu kan ada 2, elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang menghantarkan listrik. Kemudian larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, MIA 3 kenapa harus dibedakan menjadi 2 ini? Karena keempat sifat koligatifan itu berbeda dari kedua larutan ini. Yang elektrolit dengan non-elektrolit itu agak berbeda sifat koligatifnya. Di jumlahnya, di konsentrasinya itu agak berbeda. Dan perhitungannya juga agak berbeda juga. Kemudian bagaimana penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan juga akan dipelajari di materi sifat koligatif. Baik. Apa itu sifat koligatif? Apa itu sifat koligatif? Di sini, sifat-sifat koligatif itu adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarut. Nah, itu ya. Saya pikir saya ingat jelas ini karena tadi sudah dijelaskan juga di peta konsep tadi bahwa yang berpengaruh terhadap sifat koligatif larutan adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi mana? Konsentrasi yang berpengaruh adalah konsentrasi dari zat terlarut. Konsentrasi dari zat terlarut, bukan pelarut. Zat terlarut, nah, di mana yang berpengaruh adalah konsentrasi zat terlarut, bukan jenis, bukan merek. Jadi, zat terlarut apa saja yang dimasukkan itu, mau merek apa saja, mau zat terlarutnya apa saja, terserah. Yang penting yang berpengaruh adalah bukan jenisnya, tapi konsentrasinya. Konsentrasi di sini adalah jumlah. Jadi semakin banyak jumlahnya, semakin kecil jumlahnya itu yang berpengaruh terhadap sifat koligatif. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut atau konsentrasi partikelnya, bukan pada jenisnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada sifat koligatifnya, ada 4 itu, tekanan uap, titik beku, titik didih, dan tekanan osmotik. Nah, sekarang yang pertama sekali kita akan, sebelum masuk ke sifat koligatif, kita akan menghitung dulu konsentrasi-konsentrasi dalam larutan, yaitu kemolaran, kemolalan, kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Baik. MIA 3 semoga bisa lihat ini tulisannya. Halo MIA 3 bisa lihat tulisan? Bisa, Sir. Bisa, Sir, bisa. Nah, ini sudah ya. Ini sudah ulang-ulang lagi ini. Larutan adalah campuran yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Yang mempengaruhi konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut. Ini kalau di tes-tes nanti kalau saya tanya bisa jawab ini. Jadi yang berpengaruh hanyalah zat terlarut, bukan pelarut terhadap konsentrasi. Tetapi larutan itu terdiri atas 2 komponen. Nah, kemudian bagaimana dengan konsentrasi larutan? Tadi di peta konsep juga sudah ada 3 konsentrasi larutannya, apa-apa saja. Ada molaritas yang simbolnya adalah M besar, molalitas yang simbolnya adalah M kecil. Nah, kenapa Sir Eman selalu bilang bahwa massa
massa zat itu harus tulisannya dalam huruf semua, tulis apa semua, MASSA, jangan disimbol dengan M kecil. Karena apa? Karena untuk membedakannya dengan molalitas. Karena molalitas ini simbolnya M kecil. Kemudian ada fraksi mol, Joshua Mantiri Mata mulai mengantuk. Fraksi mol simbolnya adalah X. Ya. Fraksi mol simbolnya adalah X. Ini sepertinya tidak pakai sana panjang ini Joshua ini. Pakai sana pendek dia ini. Dan nak setrika no. Setrika karena cuma di rumah lah harus setrika. Molaritas, molalitas, dan fraksi. Kalau normalitas enggak ya, normalitas ini enggak. Tapi normalitas juga adalah salah satu konsentrasi zat terlarut juga, tetapi nanti tidak dipelajari di sifat koligatif ya. Dia di kelas 11 semester genap itu ada ya di normalitasnya, ada jumlah gerak apa semua itu ada itu normalitas. Jadi hanya 3 saja, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Baik, lanjut. Yang pertama adalah molaritas. Nanti Sir akan share lagi materi. Ini materi dari Kuiper ini. Kuiper video saya download dia punya materinya. Molaritas itu simbolnya adalah M besar. Pengertiannya adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi jumlah mol, ini kalian lihat jumlah mol zat terlarut, simbolnya adalah N kecil. Dalam setiap 1 liter berarti volume. Liter itu adalah satuan dari volume. Jadi rumusnya adalah M sama dengan N per V. M sama dengan N per V. Satuannya adalah mol per liter. Kalian kalau lupa satuan, kalian cukup ingat saja konsep pengertiannya saja. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter. Berarti jumlah mol, N kecil per 1 liter per volume. Jadi satuannya adalah mol per liter. N kecil adalah mol zat. V adalah volume larutan. Seperti itu. Bisa diingat ya, rumus dan satuannya. Rumus dan satuannya. Contoh soalnya seperti ini. Oh iya, ada satu lagi rumusnya, diturunkan ya. Ini, rumus dari M sama dengan N per V itu diturunkan menjadi ini. M sama dengan massa. M sama dengan massa. Ini gram, ini nanti kalian tulis, kalian punya buku di situ. M besar sama dengan massa per mr. Massa per mr atau mm. Massa, G-nya kalian tulis massa saja, massa per mm. Huruf kecil semua ya, mm. Massa molar dikali dengan 1000 per V dalam mililiter. Nah, rumus ini sebenarnya sama dengan yang di atas. Coba. Rumus ini sebenarnya sama dengan yang di atas, perbedaannya di mana? Kalau yang di atas itu dia apabila jumlah molnya sudah diketahui, ya, yang di atas ini jumlah molnya sudah diketahui dalam satuan mol, kemudian V-nya sudah diketahui dalam satuan liter, ya. Kalau mol dengan liter maka kalian menggunakan rumus yang di atas. Tetapi kalau jumlah molnya belum diketahui, ya, jumlah molnya belum diketahui, maka kalian harus menggunakan rumus yang di bawah ini. Jumlah mol itu kan N sama dengan massa per mm kan. Ini. M sama dengan massa per mm kali 1000 per V. Nah, V ini dalam mililiter. Ya. 12-3, saya tegaskan lagi. Kalau misalnya V dalam soal itu diketahui dalam liter, dalam satuan liter, maka kalian harus menggunakan rumus yang di atas. Tetapi kalau volumenya masih dalam mililiter, maka kalian harus menggunakan rumus yang ini, 1000 per V dalam mililiter. Nah, nanti ada contoh soal di bawah. Nah, ini ada 2 contoh soal yang sudah sangat menjelaskan kedua rumus itu ya. Ini. Nah, di sini 0,1 mol zat non-elektrolit A dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml. 0,1 mol zat non-elektrolit A dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml. Berapakah molaritas larutan tersebut? Molaritas bukan molalitas ya. Masih molaritas berarti satuannya, simbolnya adalah M besar. Satuannya adalah mol per liter. Nah, ini sudah ada penjelasan. Saya pikir ini sudah terperinci sekali. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat menggunakan definisi molaritas, yaitu
jumlah mol saat terlarut per liter larutan yang dirumuskan seperti rumus pertama tadi. Pada soal, telah diketahui bahwa jumlah saat terlarut adalah 0,1 mol dan volume larutannya adalah 100 ml. Nah, ini jumlah molnya sudah diketahui. Berarti harus pakai rumus yang pertama, tetapi volumenya masih dalam 100 ml. Ingat bahwa rumus yang pertama tadi harus dalam liter. Sementara di soalnya dalam 100 ml. Berarti kalian harus konversikan mililiternya ke liter. Ingat, harus konversikan ke liter. Ini sering kelupaan. Jadi mol ini pasangannya harus dengan liter. Harus dengan liter. Jadi karena ini sudah dalam mol, maka 100 ml harus dibawakan ke liter. Nah, sehingga M sama dengan N per V. M sama dengan N per V sama dengan 0,1 mol. Ini ambil dari soalnya ini. 0,1 mol zat non-elektrolit per 0,1 liter. Sekali lagi, 0,1 liter ini dari mana? Dari 100 ml yang sudah dibawakan atau sudah dikonversikan ke liter. 100 ml dibagi dengan 1000. Mililiter ke liter itu naik 3 tangga. Kalau dalam konversi satuan liter ke mililiter naik 3 tangga, jadi harus dibagi. Kenapa dibagi? Karena naik. Kalau 3 tangga berarti dia 1000. Jadi dibagi dengan 1000 dapat 0,1, sehingga 0,1 dibagi 0,1 hasilnya adalah 1. 1. Sehingga satuannya adalah bisa dituliskan. Welcome Justin. Satuannya adalah 1 mol per liter. 1 mol per liter atau ditulis dengan M besar. Jadi satuannya cuma ada M besar boleh, mol per liter boleh. Seperti itu. 12.3, ada pertanyaan dulu. Sir, pas. Pasar. Ada pertanyaan dulu. Yang lain kalau sudah boleh, yang lain mungkin yang lain. Tolong kalau misalnya tidak dimengerti langsung ditanya Langsung ditanya. Tapi kalau misalnya belum mungkin kita mungkin dibatasi oleh ini waktu ini lagi. Jadi mungkin di rekaman nanti saya kirim. Baik. Sekarang bagaimana dengan penggunaan rumus yang kedua, ya? Rumus yang kedua. Baik, satu kali lagi. Ini volume ini kan 100 ml, kalian harus konversi ke liter kan. Tetapi kalau dia sudah dalam liter, misalnya dia sudah dilarutkan dalam air hingga 0,1 liter, maka tidak perlu lagi, kan sudah liter kan. Kan dia harus mol dan liter. Ingat saja, pokoknya dia mol harus dengan liter. Mol tidak boleh dengan mililiter. Harus dalam liter. Kenapa? Biasanya pada umumnya soal-soal itu dia jarang sekali dalam liter ya. Soal-soal itu jarang sekali dalam liter. Karena apa? Karena di laboratorium itu tidak ada yang digunakan dalam liter itu besar sekali. Jadi biasanya di dalam mililiter. Dalam mililiter ya. Semua alat ukur itu dalam bentuk mililiter sih. Kalau liter kan dia banyak besar. Dan tidak mungkin juga orang eksperimen di lab itu larutannya kan dalam jumlah yang sedikit kan, jadi tidak mungkin dalam 1 liter. Palingan DP maksimal itu 50 ml, seperti itu. 50 ml sampai 100, tidak mungkin sampai 1000 ml itu 1 liter itu tidak mungkin ya. Biasanya cuma di bawah itu. Jadi selalu perhatikan soalnya harus dalam liter. Kemudian bagaimana dengan penggunaan rumus yang kedua? Ya, penggunaan rumus yang kedua ada soal. Ada soal yang kedua, atau soalnya adalah berapa molaritas larutan jika 3,42 gram, nah ini sudah dalam gram, sukrosa, di dalamnya sudah ada MR, yaitu 342. Jadi tidak lagi kalian menghitung MR ya, tapi sudah ada di punya MR-nya 342.
Dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Nah, sekali lagi, volumenya masih dalam 500 ml. Harus dikonversikan ke liter. Nah, di sini 3,42 gram ya. Nah, untuk menghitung molaritas larutan dari saat terlarut yang diketahui massa dan mR. Nah, ini dia kalau yang tadi yang di atas soal yang pertama tadi dia sudah dalam mol. Sudah dalam mol, tapi soal yang ini belum. Nah, ini yang diketahui massa dan mR kan, ini massa dan mR dan volumenya masih dalam mililiter, maka kita menggunakan rumus molaritas yang kedua. Saya pikir ini sangat jelas ya. Rumus molaritas yang kedua dengan cara seperti ini. Rumusnya adalah M sama dengan, sekali lagi kalian harus menggunakan kata massa ya, jangan gram. Karena gram itu adalah satuan. Massa per mm, mR-nya ganti mm ya. Massa per mm kali 1000 per V dalam mililiter. Massa per mm kali 1000 per V dalam mililiter. Nah, dimasukkan 3,42 gram. Ini ada 3,42 gram per mR-nya adalah 342. Ya, seperti itu. Jadi, jangan sampai salah kasih masuk ya. Massanya di atas, mR-nya di bawah. Kali 1000. 1000 ini sudah merupakan rumus. Kenapa 1000? Karena itu kan konversi satuan dari mililiter ke liter ya. Dari mililiter ke liter itu kan 1000 bagi 1000 ya. Ketika diturunkan dia ada angka 1000 di sini. Jadi kalau orang tanya kenapa 1000? 1000 itu merupakan konversi satuan dari mililiter ke liter. Per V dalam mililiter yaitu 500. Dimasukkan. Ingat sekali lagi, kalau dimasukkan di rumus yang kedua, mililiter jangan dikonversikan langsung ke liter, tapi tetap dalam bentuk 500. Nah, setelah itu, setelah diperhitungkan, semoga benar ini 0,01 kali 2 ini. Ya, 1000 per 500 itu 2 ya. Kalau pakai kalkulator ya, 1000 per 500 itu adalah 2. Kemudian, apa lagi? 3,42 dibagi 342 itu hasilnya adalah 0,01. Benar ya. 0,1. Jadi teliti, tolong teliti hitung. Jadi 0,1 kali 2 adalah 0,02, satuannya adalah M besar. Jadi hasilnya adalah molaritas larutan sukrosa. Sir, kita mau tanya kok, Sir. Kenapa? Mimi? Mimi, kenapa lagi Mimi? 0,01 kali 2 sama dengan 0,02. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu mengenai molaritas. Lagi 3 menit. Sir, mau tanya. Iya, silakan. Sir, mau tanya. Iya, silakan. Feren Pelung. Oh, yang rumus 2, Sir, yang rumus kedua, kalau misalnya volumenya itu DP satuan liter, enggak mililiter dang, berarti enggak usah pakai itu 1000. Oh iya. Teranes, kenapa ya? Teranes di saku baju, kenapa? Tahu lagi Veronica Susilowati yang terbaik. Teranes tahu lagi, kamu pakai anting lagi. Bukan. Siapa kan cari di sebelah di tangga dan? Oh ini di 11 itu 12 nya 2 itu dan. Nah dia ada tulis ijazah di situ, ada sembunyi di situ. Iya ada tulis ijazah di situ. Nah. Sorry Feren Pelung. Oke, baik pertanyaannya bagus sekali. Baik kalau misalnya soal nomor 2 ini Kong, soal nomor 2 ini Kong volumenya dalam liter ya. Iya ya maksudnya begitu ya, volumenya dalam liter. Nah, berarti kalian harus mencari dulu N. Sabar saya stop strain dulu, saya buka whiteboard. Sir izin mau pindah ke rumah Ma Ade, mau pergi bawa wifi dari paket. Seharusnya sudah dari tadi Nando. Soal yang tadi ya. Sudah, Sir. Sopi, Sir. Pertanyaan Feren. Nando kalau nggak nambah apa-apa di situ di sekolah Jo. Tinggi di sekolah. Ini kalau misalnya soal seperti soal nomor 2 tetapi
volume dalam liter. Mungkin ada yang bisa ini. Kalau bagaimana ini? Ada yang sudah tahu mungkin. Kalau misalnya Jadi, Sir, Georgi, gimana, Sir? jadi kalau misalnya soal seperti soal nomor 2, tapi form dalam L. Jadi so nggak perlu Sir pakai yang 1000 per volume dalam kurung mililiter, tapi cari DP jumlah mol. oke, iya, begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya soalnya nomor 2 tetapi volume dalam liter, maka kita harus mencari N. Seperti ini ya, N sama dengan massa per NM dulu, kan? Nah, itu kan tadi berapa ya tadi? 3,42 kan? Per satuannya saya tidak terlalu penting juga ya, satuannya kita tidak diampas terlalu ini. Satuan tidak usah tulis, tidak apa-apa ya. 3,42 per 342 ya.